Haleluya. Selamat malam saudara-saudari. Memperhatikan firman yang tertulis di Alkitab sangat-sangat penting. Jadi mengetahui pengetahuan yang benar itu sangat penting. Banyak orang Kristen Indonesia berpegang pada Lukas 11 ayat 13. Di situ tertulis, Bapa memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapa memberikan Roh Kudus. Benarkah itu saudara-saudari? Jika kita lihat di Alkitab bahasa Inggris atau Alkitab bahasa Belanda, itu tertulis Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya, tanda tanya. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia, Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tidak ada tanda tanya. Jadi kalau kita mengikuti yang tidak ada tanda tanyanya, kita mempunyai kesalahan besar. Menurut saya, Bapa tidak memberikan Roh Kudus sembarangan kepada orang, karena itu sesuatu yang kudus. Jadi ditulis di Alkitab bahasa Inggris, KJV dan lain-lainnya, Bapa memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya, tanda tanya. Jadi sangat penting mempelajari Alkitab, saudara-saudari. Jadi kita harus lihat, soalnya Alkitab bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Jadi kalau di bahasa Inggris ditulis tanda tanya, di bahasa Indonesia dihilangi. Semua orang Indonesia, oh saya sudah meminta kepada Bapa dan saya sudah diberi. Sudah diberi Roh Kudus kepada Bapa di surga. Roh Kudus yang mana? Jadi sangat penting kita mempelajari apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Seperti doa Bapa kami, disertai kata kudus. Itulah Roh Kudus. Nah, kita anggap, oh itu hanya doa singkat biasa. Bukan, saudara-saudari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Matius 6, 9 sampai 13. Itu 5 ayat. Itu 5 sikal kudus. 5 sikal kudus itu untuk anak-anak yang umur 5 tahun. Anak-anak laki-laki. Anak-anak perempuan 3 sikal kudus, yaitu Lukas pasal 11, 2 sampai 4. 3 ayat. Itu 3 sikal kudus. Itu untuk anak perempuan yang umur 5 tahun. Tapi anak perempuan sekarang sudah pandai-pandai. Jadi tidak perlu 3 sikal kudus, boleh 5 sikal kudus. Jadi saudara-saudari, sangat penting mengetahui Roh Kudus. Jika kita mempunyai Roh Kudus itu akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran, ke dalam seluruh pengetahuan yang benar. Seperti sekarang ini, jika saudara-saudari lihat di kitab bahasa Inggris, bahasa Belanda, Lukas 11 ayat 13, 14. Tanda tanya. Jadi tanda tanya itu, betulkah Bapa memberi Roh Kudus kepada orang yang meminta kepadanya? Tanda tanya. Di Alkitab bahasa Indonesia tidak ada tanda tanyanya. Jadi semua orang Indonesia merasa,
Oh, saya sudah menerima Roh Kudus. Penting mengetahui Roh Kudus itu apa, bentuknya apa. Bentuknya firman. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami bukan doa sembarangan. Disertai kudus, Roh Kudus. Oke, saudara-saudari, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Immanuel.